Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi teknis dan hukum, saya ingin mengajak teman-teman melihat realita di sekitar kita. Seberapa aman sih teman-teman kita menggunakan gadgetnya? Simak video singkat berikut ini. Kak, maaf boleh mengganggu waktunya sebentar. Pandangan kakak sama keamanan sistem informasi itu penting atau enggak sih? Kira-kira penting. kenapa tuh kak? Karena setiap orang tuh mempunyai privasinya yang sangat-sangat penting ya. Jadi kayak orang tuh berhak lah melindungi privasinya. Iya. Jadi ya penting gitu. Oh, jadi kayak setiap orang tuh punya privasinya Ya, masing-masing pastinya gitu gitu. ya. Bagaimana? Ada yang merasa tersindir atau justru relate dengan jawaban-jawaban di video tadi? Ternyata banyak dari kita masih menggunakan password yang sama untuk semua akun, atau bahkan tidak tahu apa itu two-factor authentication. Inilah celah terbesar dalam keamanan sistem, yaitu manusianya sendiri. Hari ini, saya, Revan Puyandriansyah, akan membahas topik krusial untuk mata kuliah komputer dan masyarakat, yaitu keamanan informasi dan undang-undang ITE. Nah, teman-teman, kita hidup di era di mana data sering disebut sebagai the new oil. Data itu berharga, namun karena berharga, pencurinya pun makin canggih. Keamanan informasi bukan lagi sekedar pilihan atau fitur tambahan, tapi keharusan mutlak di setiap aspek kehidupan digital kita. Nah, di dalam dunia keamanan cyber, kita mengenal 3 fondasi utama, bukan CIA agen rahasia Amerika, tapi CIA Triad. Yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan, di mana memastikan pesan WhatsApp kita cuma dibaca oleh kita sendiri dan penerima, bukan orang lain. Yang kedua ada integrity atau integritas, memastikan data tidak diubah di tengah jalan. Jangan sampai kita transfer 100.000, nolnya ditambah 1 menjadi 1 juta oleh hacker. Nah, yang ketiga ada availability atau ketersediaan, di mana memastikan sistem bisa dipakai saat butuh. Kalau m-banking error nih pas mau bayar makan, itu berarti aspek availability-nya terganggu. Nah, lalu apa musuh kita? Nah, ada 3 monster utama saat ini. Yang pertama itu ada phishing. Nah, phishing ini tuh diibaratkan kita memancing, pelakunya itu menyebar umpan, yaitu berupa link palsu, berharap kita menggigit dan menyerahkan passwordnya. Nah, yang kedua itu ada ransomware, di mana ini tuh merupakan perampok digital, di mana data kita dikunci atau dienkripsi, dan mereka meminta tebusan uang kalau mau dibuka. Selanjutnya ada data breach. Data breach ini merupakan kebocoran data massal, contohnya seperti bocornya data nomor induk kependudukan, nomor HP yang mereka jual bebas di forum gelap. Selanjutnya itu akan membahas mengenai Undang-Undang ITE yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, untungnya negara tidak diam. Kita punya satpam hukum bernama UU ITE. Lahir tahun 2008 dan terus direvisi mengikuti zaman. Terakhir lewat UU nomor 1 tahun 2024 ini adalah payung hukum yang melindungi kita, sekaligus mengancam mereka yang nakal di dunia maya. Mari kita bedah pasalnya. UU ITE mengkategorikan kejahatan cyber dengan sangat spesifik. Ada pasal untuk yang suka nge-hack, pasal 30, ada yang suka menyadap, pasal 31, sampai yang suka menyebar berita bohong atau penipuan online, pasal 28. Kita akan fokus ke 2 pasal yang paling teknis. Pertama, pasal 30. Ini pasal keramat buat para hacker. Intinya sederhana, dilarang masuk tanpa izin. Baik itu sekedar iseng ngintip ayat 1, mau nyuri data ayat 2, atau sampai menjebol sistem keamanannya ayat 3. Ancamannya penjara 6-8 tahun. Jadi, jangan pernah iseng coba-coba login akun dosen aku atau teman tanpa izin ya. Kedua, pasal 32 dan 35. Ini sering kena di kasus penipuan APK, undangan, nikah, atau kurir itu loh. Pasal 32 melarang memindahkan data orang lain secara ilegal. Pasal 35 melarang phishing atau membuat dokumen palsu seolah-olah asli seperti bikin website bank palsu. Ini berat sanksinya karena memanipulasi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Nah, untuk penjelasan teori itu sudah, mari kita lanjut ke bagian studi kasus, di mana di sini menyoroti mengenai fenomena Bjorka. Nah, untuk kasusnya sendiri, yakni kebocoran data 1,3 miliar registrasi kartu SIM dan juga data KPU yang menjadi peringatan keras bagi kita akan rapuhnya sistem keamanan data nasional. Nah, kasus ini terjadi di tahun 2022 dan 2023. Kasus ini menyoroti pentingnya implementasi UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, di mana berdampingan dengan penegakan UU ITE. Nah, ini merupakan tren serangan siber di Indonesia. Data yang kami himpun dimulai dari tahun 2020 hingga 2024. Di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan itu dari mulainya tren serangan siber di Indonesia di tahun 2020. Nah, di tahun 2024 ini akumulasinya bisa lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini tuh merupakan anomali lalu lintas siber yang mana terus meningkat tiap tahunnya, yang mana didominasi oleh serangan ransomware dan juga malware. Oleh karena itu, kami di sini bukan hanya memaparkan mengenai materi dan juga contoh kasus. Di sini kami juga menyarankan beberapa langkah pencegahan dan juga etika dalam keamanan sistem informasi. Nah, untuk langkah pencegahan yang pertama, yakni mengaktifkan 2FA atau Two Factor Authentication. Nah, ini tuh apa sih? Nah, 2FA ini tuh merupakan lapisan keamanan ganda yang mempersulit peretas melakukan peretasan meskipun misalnya amit-amitnya password kita bocor. Nah, jadi terdapat 2 langkah verifikasi agar meminimalkan atau mempersulit peretas mengakses data-data kita. Yang kedua, nah ini langkah pencegahan yang paling mudah, yakni kita jangan melakukan asal klik gitu. Nah, misalnya kita mendapat tautan mencurigakan via WhatsApp ataupun misalnya melalui email. Nah, ini tuh kita perlu melakukan verifikasi lanjutan sebelum melakukan klik tautan-tautan tersebut. Nah, untuk yang ketiga, langkah pencegahan yang ketiga yakni manajemen password. Jadi kita perlu menggunakan password yang kompleks itu agar tujuannya agar tidak mudah diretas, tidak mudah di brute force oleh peretas. Kemudian kita juga pada password yang kita miliki, kita juga harus memiliki atau mempunyai password yang berbeda pada setiap akun yang kita miliki, dan juga password tersebut perlu diganti secara berkala agar keamanannya terus terjaga. Nah, untuk bagian yang terakhir yakni etika digital, kita juga perlu memahami bahwa dunia maya ini merupakan ruang publik gitu. Jadi kita juga perlu menghindari penyebaran hoax atau akses ilegal yang melanggar UU ITE. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa membahas mengenai keamanan sistem informasi dan juga UU ITE. Nah, mungkin salah satu poin-poin pencegahan tersebut merupakan penutup dari presentasi kita mengenai materi tersebut. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.